Panglima Kodam 6 Mula Warman Majen TNI Heri Wiranto menyambangi Kota Bontang pada Selasa 13 Oktober 2020. Lawatannya ke Kota Taman dalam rangka kunjungan kerja ke Detasemen Arhanud 002 dan Kodim 0908 Bontang. Di Detasemen Arhanud 002 Bontang di Jalan MT Haryono, Bontang Utara, Jenderal Bintang 2 itu disambut oleh ratusan prajurit. Di sana ia menyempatkan diri untuk mengecek kondisi alutsista yang dimiliki Detasemen Arhanud 002. Salah satunya alutsista untuk melawan sasaran udara Giant Ball Cannon. Senjata tersebut digunakan Arhanud TNI AD sebagai pertahanan titik. Majen TNI Heri Wiranto itu didampingi PJS Komandan Detasemen Arhanud 002 Bontang, Kapten ARH Nugroho Budi Prasetyo. Ia pun berkesempatan melihat sarana dan prasarana di markas Arhanud Bontang. Jenderal TNI yang dilantik sebagai Pangdam 6 Mula Warman Agustus 2020 lalu tersebut memberikan pengarahan langsung kepada prajurit beserta istri. Di dalam Omnibus Law undang-undang ini itu menampung atau meringkas katakanlah begini, atau yang tadinya undang-undang itu begitu banyaknya sampai kurang lebih 79 undang-undang dijadikan satu menjadi Omnibus Law, jadi bus yang nampung jadi satu, yang dinamakan dengan Omnibus Law, yang di dalam terminologinya disebut Undang-Undang Cipta Kerja itu, yang sekarang disahkan oleh DPR. Kalau mereka menyampaikan aspirasi itu hak bagi semua orang, diatur oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi ketika aspirasi itu menjadi hak, pasti imbangannya apa? Kewajiban. Setiap orang punya hak, tapi juga punya kewajiban. Haknya mungkin dia menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat, tapi kewajiban dia harus menjaga juga. Jangan sembarangan, jangan merusak, jangan anarkis. Itu kewajibannya yang harus ditempuh juga. Jangan mengganggu orang lain. Dia menyampaikan aspirasi untuk kepentingan orang banyak, tapi kalau mengganggu umum juga namanya tidak memberikan mengganggu kepentingan orang banyak juga. Artinya harus berimbang. Oleh karena kita ikut memonitor, mungkin dari rudal belum diturunkan, tapi sudah kita siapkan. Apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, situasi semakin memanjang, ya mau tidak mau kita akan membackup tugas kepolisian. Karena memang tugas kita adalah di dalam undang-undang TNI pasal 7 disebutkan, ya, membantu kepolisian dalam rangka membantu ketertiban masyarakat. Usai mengunjungi Detasemen Arhanud 002 Bontang, Heri Wiranto kemudian melanjutkan lawatannya dengan mengunjungi Kodim 0908 Bontang di Jalan Awanglong, Bontang Utara. Di sana, Jenderal kelahiran Gombong, Kebumen 53 tahun lalu itu disambut dengan upacara tepung tawar. Jenderal lulusan Akademi Militer tahun 1989 ini kembali meninjau sarana dan prasarana yang ada di Makodim 0908 Bontang. Kepada awak media, Heri Wiranto menyampaikan selain untuk bersilaturahmi dengan satuan di daerah, kunjungan kerjanya kali ini juga membawa misi penting, yakni meminta anggotanya membantu pemerintah menekan angka penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan penegakan protokol kesehatan di masyarakat. Kegiatan saya yang pertama, saya ingin lihat satuan, saya ingin ketemu dengan prajurit. Kemudian yang terpenting di tengah pandemi saat ini, saya memberikan arahan dan penegasan bahwa kita diperintahkan oleh pemerintah, oleh negara untuk juga membantu pemerintah daerah, membantu masyarakat dalam rangka segera mengentaskan permasalahan pandemi COVID-19 yang angkanya selalu meningkat. Kalimantan Timur memang belum masuk wilayah yang menjadi prioritas pemerintah, tapi justru saya menjaga agar jangan sampai kita masuk ke sana. Oleh karenanya, saya tekankan kepada para prajurit, saya sampaikan, sebelum kita membantu mencegah masyarakat terkena COVID, kita harus jaga dulu diri kita. Agar kita semuanya harus sehat dulu, ya, baru kita jagain masyarakat. Kita bantu masyarakat dengan langkah-langkah pertama, pendisiplinan protokol kesehatan, yaitu dengan merubah perilaku. Selama ini kita bebas, tidak menggunakan masker, apa dan sebagainya, kita rubah. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya, hindari kerumunan. Yang kedua, kita harus mampu menurunkan angka mortality rate. Setiap saat angka kematiannya bertambah, oleh karena kita cegah. Nah, caranya gimana? Kerjasama dengan dinas kesehatan, dengan pemerintah daerah, meyakinkan rumah sakit, obat-obatan cukup, dan sebagainya. Kalau perlu kita komunikasikan dengan pemerintah pusat. Ini yang kita lakukan. Kemudian meningkatkan recovery rate, angka kesembuhan. Orang kena COVID bisa, nggak ada masalah. Yang penting segera dilakukan treatment, langkah-langkah upaya untuk supaya dia cepat sembuh. Itu yang kita lakukan.
Disinggung soal penegakan dengan tindakan semi-represif, Heri Wiranto menyebut saat ini belum diperlukan. Namun, jika hal itu diperlukan, maka satuannya tidak segan melakukannya demi kepentingan orang banyak. Sementara itu, PJS Wali Kota Bontang Riza Indra Riyadi mengatakan, pemerintah saat ini masih melakukan penegakan protokol kesehatan dengan cara-cara yang santun. Tidak terlalu longgar, tidak juga terlalu ketat. Namun, jika dengan cara ini tidak berhasil, maka akan dilakukan dengan cara yang lebih ketat. Banyak juga masyarakat minta supaya tidak keras dulu, maka kita tetap melakukan pendekatan dengan soft ya, supaya tidak juga dilonggarkan, tidak juga terlalu ketat. Tapi seperti apa kata Pangdam tadi, kalau sudah juga dilakukan tadi soft masih juga angkanya meningkat, maka akan kita lakukan eskalasi yang lebih ketat lagi untuk pengawasan dan penindakan gitu. Kalau perlu akan ada denda. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos Kaltim melaporkan.